wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku. Kali ini kawan-kawan, aku akan membahas DM kawan-kawan yang ada di Instagram aku. Nah, ini salah satunya ada salah satu pertanyaan yang akan aku bahas dulu. Next, yang lanjutnya akan saya bahas selanjutnya ya di episode selanjutnya. Nah, jadi aku mohon maaf kawan-kawan, kenapa aku baru bikin konten lagi gitu ya. Karena banyak DM dari kawan-kawan yang nanyain, "Kak, kenapa sih nggak bikin konten lagi gitu? Udah lama banget gitu." Ya karena aku salah satunya sibuk sekali. Aku punya bayi sekarang. Jadi bayi aku itu lagi aktif-aktifnya. Dia udah usianya sekarang udah 1 tahun jalan. Jadi udah mulai jalan. Dari 10 bulan dia mulai jalan. Dan ini di sini aku lagi bikin konten sambil jagain dia nih. Jadi mohon maaf kalau nanti ada berisik-berisik. Ini aku lagi sambil jagain bayi. Nah ini nggak mau diem nih dia. Nah ini bayi aku lagi mainan mobil-mobilan. Ayo nak, sini nak. Nah ini kalian bisa lihat bayi aku seperti apa. Nah ini dia nih. Nah ini dia nggak mau diem. Eric, halo. Nah, dia nggak mau diem, dia jalan. Jadi sambil jagain dia. Jadi maaf kalau nanti HP-nya goyang-goyang, tempatku lagi berantakan sekali nih. Ini lagi di tempat kerjaku, di ruang kerjaku. Nah, gimana sih salah satu pertanyaan yang diajukan teman-teman, Kak, gimana caranya untuk membuat SKCK atau surat kelakuan baik dari kepolisian? Sedangkan posisi kita itu ada di luar negeri. Dan surat kelakuan baik itu fungsinya untuk memperpanjang visa gitu. Nah, caranya tidak apa ya, kalian nggak perlu pulang ke Indonesia gitu, bisa juga untuk mendapatkan surat kelakuan baik dari kepolisian yang dulu mungkin disebutnya SKKB ya, tapi sekarang SKCK. Nah gimana cara ngebuatnya? Nah cara membuatnya itu tidak terlalu ribet juga enggak, ribet pun mungkin agak ribet dikit. Nah tapi menurut aku sih tidak terlalu ribet kalau emang surat-surat dokumen kita udah lengkap gitu. Nah, yang pertama apa aja yang perlu dipersiapkan? Nah, yang pertama melakukan fingerprint atau sidik jari. Kalian nggak perlu pulang ke Indonesia untuk melakukan fingerprint atau sidik jari karena tahu sendiri kan sekarang lagi COVID, corona. Jadi untuk pulang ke Indonesia pun tidak semudah itu. Apalagi seperti aku punya bayi kayak gini, mau pulang lagi kondisinya COVID, pasti sulit sekali ya. Apalagi aku lagi perpanjangan visa karena visaku kemarin kan visa turis. Jadi aku memperpanjang lagi visanya. Rencananya sih aku mau bikin partner visa. Tapi karena untuk mempercepat bikin visaku yang udah mau expired, akhirnya aku bikin visa turis lagi. Nanti dibahas lagi itu, ya. Nanti apalagi tentang visaku nanti aku bahas, ya. Oke. Jadi untuk yang pertama ini untuk sidik jari. Kemana kita harus mendapatkan fingerprint itu? Nah, kalian nggak perlu pulang ke Indonesia, cukup ke sidik jarinya. Ini aku kebetulan tinggalnya di Australianya, di Darwin ya. Jadi aku cari di Google itu alamatnya, yaitu nanti kalian bisa cari nomor teleponnya juga, itu di Save NT di Darwin ya aku. Nah terus nanti di situ ada nomor teleponnya, kalian bisa telepon untuk melakukan janji pembuatan sidik jari. Nah, ini sidik jarinya contohnya seperti ini nih kawan-kawan. Nah, aku akan kasih tahu ke kalian, tunjukkan. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kayak gini ya. Oke? Sudah tahu ya. Ini membuatnya pun enggak. Nah, nanti kayak gini juga nih belakangnya. Buatnya itu enggak ribet. Cukup paling enggak makan waktu sampai 30 menit udah selesai. Nah, setelah itu gimana caranya untuk membuatnya gitu. Nah ini fingerprint ini yang udah jadi, aku kirim ke email atau ke WA lah, WhatsApp ya. Aku waktu itu kirimnya ke adik aku, ke orang tuaku. Nah waktu itu aku kirimnya menggunakan, aku scan nih dari hasil foto yang tadi ini, fotokopi asli ini, aku pakai scanner. Ternyata pakai aplikasi scanner itu jangan dipakai karena nanti setelah dibawa ke Indonesia untuk diajukan ke kepolisiannya itu berubah warna dan dia nggak bisa mengidentifikasi sidik jari kita yang sebenarnya.
atau fingerprint kita yang sebenarnya. Mendingan kalian foto langsung pakai HP, terus kirimnya di WA, di WhatsApp, dan nanti ditunjuk langsung dari WhatsApp itu kalian bisa tunjukkan langsung ke kepolisiannya, atau kalian langsung print aja. Nah, jadi waktu itu aku memberikan fingerprint ini ke WhatsApp ya, ke WhatsApp orang tuaku. Nah, di situ langsung di print ya. Dan yang kedua yang perlu dibawa waktu itu, oh ya, aku kasih tahu dulu. Waktu itu kan aku tinggalnya di daerah ya, jadi di provinsi. Nah, untuk pengurusan SKCK-nya yang untuk keluar negeri, ini kan untuk keperluan kita keluar negeri, ya kan? Itu melakukannya aku di Polda. Ya, karena nggak di Polsek nggak bisa, harus ke Polda. Nah, nanti bentuk dari SKCK-nya itu pakai bahasa Inggris sama Indonesia. Nah, contohnya seperti ini jadinya. Nah, aku akan tunjukkan ke kalian jadinya seperti ini. Aduh. Nah, aku tunjukkan ya. Aduh, sorry. Nah, ini seperti inilah. Jadi dia bentuknya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Ya seperti itu kurang lebih ya kawan-kawan. Jadi oke. Jadi yang perlu dibawa untuk ke ke Polda, waktu itu aku memberikan surat kuasa kepada orang tuaku. Waktu itu aku, misalkan kalian mau memberikan kuasanya kepada teman juga boleh, kepada kakak, kepada adik, lebih baik yang saudara terdekat lah. Terus aku waktu itu kasih ke orang tuaku, ibu aku. Jadi waktu itu ibu aku yang mengurus, dan aku memberikan surat kuasa yang bunyinya memberikan kuasa kepada ibu aku untuk pengurusan visa. Nah, di situ harus disertai nanti matre, kalau nggak salah yang 6.000 ya. Nah, nanti kita bikin tanda tangan. Nah, cara surat kuasa dulu, terus aku tanda tangan di situ. Lalu aku scanner. Jadi aku bikin, nanti aku kasih tahu ke teman-teman juga, bikinlah cam scanner yang ada di download tadi. Cam scanner bikin di download ya di HP kalian. Jadi nanti kalau ada apa-apa kalian tinggal foto, kasih tanda tangan, terus nanti kalian kirim ke email boleh ke keluarga kalian atau orang tua kalian. Nah, caranya gini. Waktu itu aku bikin surat kuasa, langsung tanda tangan, dan terus materainya kan nggak mungkin aku beli di sini gitu kan, dari Indonesia lah, ditempelnya di sana gitu kan. Jadi aku kirim surat kuasa itu lewat email, atau bisa juga lewat WA lah kalau udah di scan ya. Tapi aku mendingan lewat email kalau kalian ribet atau bagaimana. Terus dikirim ke sana, nanti di sana di print, dipasang materai ya. Nah, kan udah ada tanda tangan kita kan. Nah, bentuknya seperti itulah contohnya. Nah, terus yang kedua nanti dulu nak. Ini mama pinjam sayang. Aduh, diambil anak aku. Kalian harus bawa fotokopi. Yang pertama sih aku dulu ngurusnya ke kelurahan. Jadi waktu itu adik aku yang ke kelurahan ya. Jadi minta surat dari ke kelurahan untuk pembuatan SKCK. Terus yang ketiga itu harus ada KTP, fotokopi KTP kita, fotokopi akte kelahiran, fotokopi KK, terus apa lagi ya? Ya itulah, paspor ya, fotokopi paspor. Ya itu aja sih. Mungkin sama pas foto 4x6 itu 6 lembar, backgroundnya warna merah. Nah, itu sih syarat-syaratnya. Mungkin kalau ada yang kurang nanti kalian bisa, kawan-kawan bisa bantu ya. Karena ini aku juga, yang penting yang jelasnya itu ada sidik jari dari kepolisian Australia. Nah, tapi ingat ya, nanti jangan di-scan sidik jarinya, karena akan warnanya itu akan berubah, tidak bisa terbaca. Mendingan kalian foto langsung kirimnya lewat WhatsApp. Ya, gitu aja. Yang dari hasil fingerprint kita, foto biasa aja pakai HP, terus kirim ke WhatsApp. Nah, gitu aja sih. Udah, langsung nanti orang tuaku di sana ditanya, ngisi aplikasi, yang penting bawa surat kuasa kita, kenapa kita nggak bisa pulang. Nanti ada penjelasannya di situ ya. Dan hari itu juga jadi, nggak lama. Nah, terus gimana juga untuk perpanjangan
apa namanya SKCK. Nah, waktu itu SKCK aku kan udah habis. Jadi perpanjangan, aku melakukan perpanjangan juga. Jadi kalau untuk perpanjangannya pun nggak sulit, cukup bawa apa namanya, bukti apa namanya, SKCK kita yang lama, yang udah mau habis itu. Jadi aku 1 bulan sebelumnya itu udah perpanjangan lagi. Nah, udah dibawa itu bukti SKCK-nya yang lama. Terus yang kedua, bawa surat kuasa juga yang bermaterai juga, sama kita kuasakan ke siapa. Terus bawa materainya sekalian ya, yang ada di surat kuasa itu. Terus fotokopi paspor, fotokopi KTP, fotokopi akte kelahiran, fotokopi KK. Nah, sepertinya itu aja dulu informasi yang aku berikan buat teman-teman ya. Nanti kalau misalin informasi yang dari aku banyak yang kurang atau apa, kawan-kawan boleh menambahkan gitu kan. Tambahin misalkan ada kurangnya apa, kan itu sama-sama buat kita apa namanya, berbagi ilmu, saling mengingatkan gitu kan. Alangkah baiknya nanti kan kita bisa berbagi buat kawan-kawan, misalkan lagi ngurus kayak gini gimana caranya gitu kan. Nah, oke, sekian dulu bahasan kita pada hari ini ya. Next aku akan ngebahas juga tentang gimana kelanjutan visaku. Nah, ini lagi proses juga, aku lagi bridging visanya. Aku lagi nunggu berita dari imigrasi. Nanti kalau ada berita terbaru lagi akan aku bagikan, informasikan kepada kawan-kawan ya. Siapa tahu ada yang sama riwayat kasusnya seperti aku, jadi bisa saling berbagi. Nah, baik, kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan oleh kawan-kawan bisa DM aku di Instagram, atau bisa kirim pertanyaan di sini di YouTube. Nanti kalau aku bisa jawab dan ada free time ya, akan aku balas. Terima kasih. Jangan lupa kalian tetap, kawan-kawan bisa tetap stay tune di channel aku. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and tekan lonceng biar nggak ketinggalan info terbaru dari aku. Nah, ini babyku juga lagi ngapain nih dia? Lihat. Lagi kerus kertas ya. Alalalalalalala, kertasnya sudah diacak-acak. Yang penting jangan dimakan. Oke. Eric. Hai, Eric. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye, Nak. Bye-bye. Itu bye-bye dia. Bye-bye. Ya. Oke. Sampai di sini dulu ya kawan-kawan. Jangan lupa kalian kirim komen di sini. Tetap stay tune di channel aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.